mendekati perzinahan. Karena sesungguhnya perzinahan itu adalah perbuatan keji dan adalah jalan yang sesat atau yang jahat, buruk. Karena ada jalan yang halal, kenapa mesti mencari jalan yang haram? Ada pernikahan, kenapa harus berzina? Apalagi di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaz zunata ya'tuna yaumal qiyamati." Sesungguhnya orang-orang yang berzina kelak datang di hari kiamat. Tashta'ilu furujuhum nara. Kemaluan mereka menyala-nyala dengan api. Yu'rafuna bainal khalaiqi binatni furujihim. Mereka para penzina itu dikenal di kalangan makhluk-makhluk yang ada di neraka dengan busuknya kemaluan mereka. Para penghuni neraka terganggu dan terusik dengan kemaluan para penzina. Padahal neraka itu sudah berbau busuk, ditambah lagi dengan kemaluan para penzina, maka bau busuk itu lebih daripada baunya neraka. Na'udzubillah. Yushabuna ala wujuhihim ilan nar. Mereka ditarik dengan wajah-wajah mereka kemana? Ilan nar, ke neraka. Diseret melalui bagian depan wajah mereka ke neraka. Fa idza dakhaluha, maka apabila mereka para penzina itu sudah masuk ke dalam neraka, yaksuhum malikun duru'an min narin, maka malaikat Malik memakaikan kepada mereka duru'an, baju besi yang biasa dipakai tameng ketika akan berperang. Loh, enak dong para penzina dipakaikan baju besi supaya kebal dari api. Bukan begitu. Ini baju besi dari neraka. Duru'an min narin, baju besi dari neraka yang sudah dipanaskan sampai memijar, merah warnanya. Law wudi'a dir'uz zani minha ala jabalin la asbaha ramadan. Law wudi'a, jikalau diletakkan dir'uz zani minha, satu baju besi penzina itu daripadanya, besi-besi yang dipakaikan kepada para penzina di neraka, andai kata satu saja dari besi atau baju besi yang dipakaikan kepada penzina itu diletakkan ala jabalin, di atas bukit, di atas gunung, la asbaha ramadan, pastilah gunung itu akan menjadi abu. Gunung itu terlihat kokoh, kuat, keras. Tetapi jika satu baju besi yang kelak akan Allah pakaikan kepada penzina di hari kiamat di neraka, besi itu diletakkan ke atas gunung yang kuat, kokoh dan keras tersebut, maka gunung itu akan hancur, hangus menjadi abu. Kira-kira bagaimana dengan tubuh manusia? Kalau gunung yang begitu keras, begitu kuat, kokoh menjadi abu, apalagi tubuh manusia yang lemah ini. Ini bukan dongeng, ini kenyataan kelak yang akan dialami oleh para lelaki ataupun para wanita yang semasa hidupnya dia melakukan perzinahan. Waliyadu billah. Thumma yaqulu malikun, kemudian malaikat Malik berkata, ma'asyiraz zabaniyah, wahai sekalian malaikat-malaikat zabaniyah, ukwu uyunaz zunati bimasamira min narin. Setrika mata-mata para penzina itu dengan paku-paku besi dari neraka. Maksudnya disetrika di situ, dipanaskan dengan apa? Paku besi. Diapakan? Ditancapkan ke mata-mata mereka.
Kenapa? Kama nadharat uyunuhum ilal haram, sebagaimana dulu mata-mata mereka memandang kepada yang haram. Kan ada riwayatnya, al-ainu tazni. Mata itu juga bisa berzina. Zina mata adalah memandang. Wal udhunu tazni, telinga juga bisa berzina. Zina telinga adalah mendengarkan suara wanita dengan syahwat. Waduh, saya kalau sudah dengar suara artis ini nih, semangat saya. Kamu dengar suara wanita dengan syahwat, telingamu berzina, siap-siap nanti akan dituangkan dengan timah panas yang meleleh ke dalamnya. Sakit. Oh, tahi telinga mati aja yang kesakitan, naudzubillah. Ada tahi telinga mati, sakitnya naudzubillah. Datang ke THT, coba tolong periksa telinga saya, ada apa ya? Pas diperiksa, tahi telinga mati. Itu nggak bisa tidur 2 hari 2 malam. Bagaimana kalau seandainya timah panas yang meleleh dituangkan ke telinga kamu? Kamu dapat bayangkan rasa sakitnya. Akibat mendengarkan suara perempuan dengan syahwat. Al-udhunu tazni, telinga juga bisa berzina. Sama mata tadi juga bisa berzina. Hukumannya apa? Itu mata akan dicolok oleh Allah dengan paku yang sudah dipanaskan di api neraka. Na'udzubillah. Kama nadharat uyunuhum ilal haram, sebagaimana mata mereka memandang kepada yang haram. Ayo, jangan macam-macam lagi. Jangan nonton film haram. Jangan melihat foto-foto haram. Ini akibatnya mata kamu nanti akan dipanaskan dengan paku dari api neraka. Buta, ya pasti buta. Subhanallah. Wa gullu aydiyahum. Kata malaikat Malik, wa gullu aydiyahum, dan belenggu tangan mereka. Kama maddat ilal haram, sebagaimana dulu dia ulurkan kepada yang haram. Al-ayadi tazni, tangan juga berzina. Memegang perempuan yang tidak halal itu zina tangan, walaupun alasannya berjabatan tangan. Berzina kamu dengan tangan kamu. Na'udzubillah. Disuruh oleh malaikat Malik kepada Zabaniyah untuk membelenggu tangannya. Wa qayyidu arjulahum, dan ikat kaki-kaki mereka. Wahai Zabaniyah, kata malaikat Malik. Malaikat Malik kan pimpinan di neraka. Semua para malaikat-malaikat yang ditugaskan mengazab orang-orang kafir, orang-orang fasik dan ahli maksiat di neraka tunduk patuh kepada malaikat Malik. Ikat kaki-kaki mereka kama masyad ilal haram, sebagaimana dulu kaki-kaki itu berjalan ke arah yang haram. Kakinya dia gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat prostitusi, tempat-tempat pelacuran, ke warung-warung haram, melangkah ke tempat-tempat didendangkan lagu-lagu yang tidak karuan oleh wanita-wanita fasik yang dengan senang hati membuka auratnya di tengah laki-laki yang tidak halal baginya. Kamu ikut-ikutan ke sana, berjalan dengan menggunakan kedua kakimu. Rasakan kelak di hari kiamat, kedua kaki itu akan diikat. Na'udzubillah. Fayafa'aluna bihim dzalik, maka malaikat Zabaniyah pun melakukan terhadap mereka ahlun nar dzalika, perintah yang demikian itu. Ini hadis dzakara dzalika As-Samarqandi fil Jawahir. Al-Imam As-Samarqandi menyebutkan riwayat ini di dalam kitabnya Al-Jawahir. Abul Laits As-Samarqandi. Itu adalah dosa perzinahan.
Wal liwat, dan dosa liwat. Liwat itu juga termasuk maksiat alat kelamin. Apa liwat? Liwat itu adalah suka sesama jenis. Laki-laki suka dengan sesama lelaki, perempuan suka dengan sesama perempuan. Ini orang bodoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Gak punya akal, gak punya otak. Lebih hina dan lebih sesat dari binatang. Binatang saja bisa memilah-milih pasangan. Gak mungkin ayam jantan menunggang ayam jantan juga. Pasti dia nyari ayam betina. Kambing aja bisa memilih pasangan. Ini manusia punya akal, punya otak, tapi malah senang dengan sesama jenis. Makanya dibilang bodoh sama Allah. Bukan ulun yang bilang bodoh, Allah langsung yang bilang bodoh. Rabbul Alamin, Tuhan alam semesta. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun. Allah yang mengatakan seperti itu kepada para orang-orang yang suka sesama jenis. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan. Apakah kalian itu mendatangi lelaki akan syahwatnya? Maksudnya syahwat kepada sesama lelaki. Bal antum qaumun tajhalun. Kalian itu, kata Allah, adalah golongan orang-orang bodoh. Nggak tanggung-tanggung lagi. Allah yang menyatakan kebodohan mereka. Masa sesama jenis suka? Lucu banget. Gak normal kamu, gak waras kamu. Cukup rasanya sudah kita bawa aja ke Sabang Lihum orang ini. Lebih hina daripada yang di Sabang Lihum, jangan-jangan. Orang di Sabang Lihum aja gak syahwat ngeliat sesama lelaki. Ini bodoh banget. Allah yang bilang, bal antum qaumun tajhalun. Na'udzubillah min dzalik. Kaum Nabi Allah Lut alaihi salam, mereka itu melakukan seperti ini, suka sesama jenis. Akhirnya dihukum oleh Allah dengan apa? Dibalik negerinya itu, negeri Mu'tafikah itu, Sadum, daerah Sadum, Mu'tafikah, dibalik sama Allah Subhanahu wa taala. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Bahagian atasnya dijadikan ke bawah, dibalik. Dalam riwayat itu malaikat Jibril disuruh oleh Allah mengangkat dengan sayapnya kampung Sadum itu, Mu'tafikat. Diangkat sampai dekat dengan langit. Itu penduduk langit pertama mendengar suara ayamnya, mendengar suara binatang ternak dari saking dekatnya dengan langit sana. Baru dibalik dan dihampas sama Allah Ta'ala. Hancur semua. Kenapa? Murka Allah dengan itu. Sudah cukup, kaum Nabi Lut dimurka sama Allah gara-gara itu. Terus kamu ingin mengundang lagi kemurkaan itu? Ya Allah. Bahkan komunitasnya dibentuk. Bahkan ada upaya-upaya untuk melegalitas perbuatan haram seperti ini dengan label macam-macam, LGBT. Berapa tahun yang lalu ya? LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Perempuan suka sesama perempuan, lesbian namanya itu. Bahasa Arabnya sihaq. Lelaki suka sesama lelaki, itu namanya homo. Bahasa Arabnya liwat. Perempuan ingin jadi lelaki, lelaki ingin jadi perempuan, itu namanya transgender. Bencong-bencong itu tuh, itu transgender namanya, bencong-bencong, namanya aja bencong. Waduh, dengernya aja kita sumpah, banci bencong. Hati-hati itu. Bencong itu laki-laki, bukan perempuan. Jangan kira khususnya kaum wanita jangan merasa aman dengan bencong. Mereka laki-laki, mereka punya syahwat. Hati-hati kamu, wahai wanita. Mentang-mentang ada orang feminim kayak ke wanita-wanitaan padahal lelaki, lalu kamu akrab. Itu pernah di zaman Rasulullah dulu. Ada seorang wanita lelaki feminim, kebanji-banjian gitu.
sempat masuk ke rumah istri-istri Nabi karena mereka mengira ini bukan zawil irbah, tidak mencemaskan orang seperti ini, nggak mungkin kepingin dengan wanita, dikira begitu. Sehingga sempat duduk-duduk dengan istri-istri Nabi. Soalnya dia jalannya kayak perempuan, tapi lelaki, feminim sambatannya, mukhannas bahasa Arabnya. Pas Nabi mendatangi istrinya ke dalam rumah, itu banci ada. Mungkin dia bawaan dari lahir, entah bagaimana. Kan ada orang yang memang bawaan lahir kayak gitu. Akhirnya Nabi dengar dia menyifati sosok wanita. Kata dia, amma fulanah fa'aqbalat bi arba'in wa adbarat bi thamaniyah. Dia bilang, si fulana itu datang dengan perutnya 4 lipatan. Pas balik ternyata belakangnya 8 lipatan. Gemuk maksudnya. Lu kata Nabi. Berarti ini juga memperhatikan lekuk tubuh wanita. Bahaya ini kata Nabi. Dari sejak itu akhirnya Nabi mengusirnya dan menghalangi orang-orang feminim seperti ini bergaul dengan istrinya. Gak boleh kata Nabi, dia juga punya syahwat. Nah, ingat itu. Mentang-mentang bencong jadi tata rias pengantin. Wow, dengan akrabnya tepuk-tepukan bahu sama banci. Ya, kamu perempuan, dia laki-laki. Hati-hati kamu. Jangan kira bencong gak punya syahwat. Itu ada hadisnya, riwayat Muslim. Si mukhannas. Ada yang bilang namanya mate. Ada yang bilang namanya hita. Pas saya kayak nama bencong, hita, mate. Nama-nama bencong kan kakak itu kayak gitu, miring-miring kayak gitu. Iya. Nama-namanya kayak miring-miring kayak gitu. Seni, misalnya Suni ngaran aslinya. Seni apa? Suni. Sama Suni. Iya. Sengaja nama bencong kan begitu-begitu kadang ya. Iya. Siapa namanya? Heti. Ternyata namanya Hartono. Tini ternyata Hartono. Tono dipanggil jadi Tini. Bencong itu. Jadi hita atau mate, ada yang mengatakan mate, ada yang mengatakan namanya hita. Tua Nabi marah banget itu. Akhirnya ada hadis berikutnya, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Allah melaknat kata Nabi, laki-laki yang meniru-niru wanita dan wanita yang meniru-niru lelaki. Tomboy dilaknat, bencong dilaknat. Melakukan liwat dilaknat. Na'udzubillah min dzalik. Banyak dosa-dosa yang dilakukan oleh para umat nabi-nabi terdahulu, tapi tidak seganas Allah mengazab dan menyiksa kaum Nabi Lut. Fir'aun, umat Nabi Musa, kaum Nabi Musa, itu hanya ditenggelamkan di Laut Merah. Padahal Fir'aun sampai mengaku Tuhan loh. Tapi tidak sampai negeri Mesir itu diangkat dan dibalik. Enggak. Kan begitu. Kaum Nabi Nuh dibinasakan dengan tufan, banjir besar. Kaum Nabi Hud, ya, kaum Ad, Allah Ta'ala kirim suara togiyah itu. Togiyah itu apa ya? Suara yang keras sampai membuat mereka semua mati. Ada yang mengatakan teriakan malaikat Jibril. Ada lagi kaum Samud, kaum Nabi Saleh. Kaum Ad tadi Allah binasakan dengan angin topan. Birihin sorsarin atiyah, dengan angin yang berhembus dan bergemuruh kencang, yang kuat. Sampai-sampai mereka itu ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah, seperti batang-batang pohon kurma yang tumbang, jatuh di tiup angin topan itu. Angin kuat. Umat Nabi Soleh, kaum Nabi Soleh, itu kaum Samud, ini yang dibinasakan dengan taghiyah. Fa amma samudu fa uhriku bit taghiyah. Itu kaum Samud dibinasakan dengan taghiyah, suara yang kencang, malaikat Jibril berteriak kencang, mati mereka semua karena membunuh onta Nabi Soleh.
Idzin ba'atha ashqaha faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Itu umat Nabi Saleh kaum Tsamud dibinasakan dengan taghiyah, suara teriakan keras kencang sampai mati mereka semua. Tapi tidak ada yang buminya dibalik, negerinya dibalik, atasnya di bawah, bawahnya di atas. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kecuali kaum Nabi Lut, itu Allah marah banget, murka, sampai diangkat ke atas langit negerinya itu, sampai penduduk langit dengar kokokan ayam dan suara binatang-binatang ternak yang ada di negeri itu. Dari saking dekatnya dengan langit, sudah saking sangat tinggi sekali dibalik sama Allah. Kira-kira bagaimana rasanya itu orang yang ada di atas itu ketika dibalik lagi ke bumi? Jangankan jatuh dari langit, jatuh dari gedung yang tingginya 10 tingkat aja udah pecah semua, palanya pecah, perutnya pecah. Ngeri ya, ngeri. Lebih ngeri lagi kaum Nabi Lut itu. Gara-gara apa? Suka sesama jenis. Kalau ada yang kayak gitu, tobat cepat-cepat. Berarti kalau berzina itu suka dengan lawan jenis perempuan, tapi jalan yang tidak benar. Kenapa? Tidak mau melakukan dengan jalur halal, yaitu menikah. Kalau yang ini memang dilarang dari asalnya. Dari asalnya dilarang, tidak bisa boleh sama sekali. Melakukan liwat walaupun nikah, tidak bisa halal itu. Lelaki sesama lelaki kawin, sama-sama kumisan berjenggot kawin, lucu banget. Siapa suaminya, siapa istrinya ini? Ya, pantas dibilang jahil sama Allah Ta'ala. Bal antum qaumun tajhalun. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atan bid-dubur. Allah tidak akan memandang kepada lelaki yang naudzubillah menyenggama seorang lelaki sesama jenis, aw imra'atan, atau istrinya sendiri, bid-dubur, tetapi di duburnya, di bahagian belakang. Haram hukumnya itu. Naudzubillah min dzalik. Allah tidak akan memandang orang yang seperti ini. Allah tidak akan ridho kepada dia. Ketika Allah tidak memandanginya, tidak mau dan tidak sudi melihatnya, berarti Allah murka. Naudzubillah min dzalik. Dan di dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'malu 'amala qaumi Lutin lam yalbath fi qabrihi illa sa'atan wahidatan. Barang siapa yang melakukan amal perbuatan kaum Nabi Lut, barang siapa yang mati dan ia melakukan amal perbuatan kaum Nabi Lut, lam yalbath, tidaklah ia berdiam, fi qabrihi, di kuburnya, illa sa'atan wahidatan, kecuali hanya sesaat. Jadi orang yang melakukan perbuatan haram yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, suka sesama jenis, baik laki-laki suka sesama lelaki atau wanita suka sesama wanita, itu tidak lama dia di kuburnya, illa sa'atan wahidatan, kecuali hanya sesaat. Thumma, kemudian apa yang terjadi? Yab'atsullahu ilaihi malakan yushbihul khuttafa. Allah akan kirim kepadanya seorang malaikat atau sosok malaikat yang menyerupai khuttaf. Khuttaf itu kayak burung walet. Terbangnya cepat kan? Gitu, burung walet. Yang di atasnya kayak lambat, tapi kalau sudah menerok ke bawah, ke atas itu nggak kelihatan, cepat. Makanya dibilang khuttaf. Khotib itu kan menyambar, kilat menyambar itu kan khotib, kalbarqil khotib, seperti kilat menyambar, cepat kan. Nah burung walet itu kalau sudah terbangnya miring begini, orang Banjar menyambat menerok. Apa menerok itu bahasa Indonesianya ya? Menungkik ya. Kalau dia sudah menungkik kayak gitu, cepatnya itu nggak kelihatan, tiba-tiba di atas. Ada malaikat nanti yang Allah Ta'ala kirim
ke kubur pelaku liwat ini yang serupa dengan burung walet. Burung walet, burung apa lagi? Burung kelayangan. Ya. Burung walet, burung kelayangan sama aja, bentuknya mirip-mirip aja lah kayak gitu. Ya, cuman sarang walet mahal, sarang kelayangan enggak. Ya, jadi begitu. Pokoknya bentuknya kayak gitu. Akhirnya apa? Fayakhtafuhu. Maka burung itu pun akan menyambarnya birijlaihi dengan kedua kakinya. Wa yatrahuhu fi biladi qaumi Lut, dan akan membawanya terbang dan meletakkannya di negeri kaum Lut. Wa yuktabu ala jabhatih, dan dicatat di atas dahinya ayisun min rahmatillah, orang ini putus asa dari rahmat Allah. Jadi temannya iblis. Iblis itu kan putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, orang ini sama predikatnya dengan iblis, cuma namanya aja beda. Coba kalau dulu ditasmiahi orang tuanya iblis, jadi iblis juga dia. Nah, siapa? Pelaku liwat tadi, suka sesama jenis tadi. Na'udzubillah. Nanti kalau dimasukkan ke dalam kubur, ini kalau nggak tobat ya, kalau tobat Allah Maha Pengampun. Kalau nggak tobat, dia di dalam kuburnya itu nggak lama tuh, langsung datang malaikat yang menyerupai burung walet tadi, langsung menungkik tadi ya, dan merampas jenazahnya, dibawa ke negeri kaum Nabi Lut. Padahal dia bukan umat yang hidup di zaman itu, tapi karena ikut-ikutan melakukan dosa yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut, dibawa ke sana dan dicatat di dahinya ayisun min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah, dan ikut serta kelak masuk neraka bersama kaum Nabi Lut bighairi hisab. Usah dihisab masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana dihisab? Orang sudah ayisun min rahmatillah, putus asa dari rahmat Allah. Apa mau dihisab? Udah putus asa dari rahmat Allah udah. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara melakukan perbuatan kaum Nabi Lut. Kalau enggak tobat, begitu nanti akibatnya. Umat yang jauh dari kaum Nabi Lut diikutkan dengan kaum Nabi Lut, gara-gara perbuatannya sama. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati. Wa yuhaddul hurru al-muhsanu dzakaran aw untha birrajmi bil hijaratil mu'tadilati hatta yamut. Hukumannya bagaimana nih pelaku perbuatan yang haram ini? Yuhaddu, dihukum dengan hukuman hadd yang ditentukan oleh agama syariat Islamiyah. Al-hurru, jika pelaku itu adalah orang merdeka. Al-muhsanu, sudah pernah menikah dengan nikah yang sah. Laki-lakinya sudah pernah menikah dengan nikah yang sah atau masih punya istri, antara duda atau masih beristri. Perempuannya juga sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, baik itu dia masih bersuami ataupun sudah janda, yang penting sudah pernah menikah, melakukan perbuatan haram ini. Dzakaran, laki-laki kaya, au unta, ataupun wanita. Apa hadnya, hukuman syariat yang dibatasi oleh agama? Birrajmi, dengan dirojam. Rojam itu apa? Dilempar. Dengan apa? Bil hijarati, dengan batu. Batu apa? Al-mu'tadilati, yang sedang. Artinya jangan besar, jangan kecil. Jadi si pelaku perzinahan ini yang sudah pernah menikah dengan nikah yang sah, lakikah atau perempuankah, digantung di tiang di tepi jalan. Setiap orang yang lewat melempar dia dengan batu yang sedang. Hatta yamuta, sampai dia mati. Kenapa batunya sedang? Gak boleh besar-besar. Bukan karena takut dia kesakitan, enggak. Karena kalau batunya terlalu besar, cepat matinya. Akhirnya tidak jadi pelajaran bagi yang lain. Jadi biar batunya jangan terlalu besar, jangan juga terlalu kecil. Kalau batunya terlalu kecil kayak kerikil, nggak sakit dia.
Terus bagaimana? Kayak ganggam aja, harus ganal-ganal. Ya, kayak kepalan tangan aja, gak usah ganal-ganal. Kayak ini nah. Nah, kayak ini nah, lemparakan ke muhanya. Harus ganal-ganal kan, kayak ganggam aja kan. Hah? Orang berapa melemparinya itu? Mati ya akhirnya itu. Kejam sekali ya Islam itu. Siapa bilang kejam? Itu hukuman supaya tidak ada lagi orang yang melakukan perbuatan yang sama. Kalau hanya sekedar di penjara, keluar dia gitu lagi, di penjara gitu lagi, penjara gitu lagi, mending mati orang ini. Dan matinya di hadapan masyarakat banyak, sehingga orang lain akan menjadikannya pelajaran. Maka dengan demikian prostitusi, perzinahan, warung jablay tutupan, tidak ada lagi sudah. Iya. Karena apa? Hukumannya bakal dibegitukan. Na'udzubillah min dzalik. Ini hukuman bagi orang yang sudah pernah menikah lalu berzina. Hatta yamuta, sampai mati. Wa ghairuhu, dan selain dia, itu selain orang yang muhsan tadi yang belum yang sudah menikah. Nah ini ghairuhu, ghairul muhsan, artinya belum pernah menikah. Lakiannya masih perjaka, perempuannya masih gadis, belum pernah menikah dengan nikah yang sah. Nah ini hukumannya agak sedikit ringan lah. Bagaimana? Bimiati jaldatin, dengan dicambuk 100 kali. Ya kan ringan tuh, 100 kali dicambuk. Nah, yang menyambuknya algojo kan. Nah, cambuknya ganal benar. Sekali cambuk bebalur nang kayak ibu jari balurnya. 100 kali nang kayak itu. Ringan. Mungkin baru 10 kali pingsan udah. 100 kali biar dia kapok, jerak, nggak mau lagi berzina. Terus diapakan? Watagribi sanatin, dan diasingkan setahun, diucilkan, dibuang, jangan terlihat lagi di kampung halaman tempat dia melakukan perzinahan. Dijarak kurang lebih 2 marhalah, 82 sampai 84 km lah anggap. Ya, kalau perlu buang ke hutan aja sudah, biar. Iya. Jangan sampai kelihatan batang hidungnya, apalagi orangnya. Di mana? Di kampung itu selama 1 tahun. Ini hukuman bagi orang yang belum pernah menikah dengan nikah yang sah, masih perjaka, masih gadis, lakukan perzinahan. Itu hukumannya. Paham? Bukan bertanggung jawab dan menikahinya. Wah, itu bukan hukuman. Banyak kadangkala orang melakukan perzinahan, imbah sudah hamil aja ulun tanggung jawab. Apa? Dinikahi. Tanggung jawab itu belum. Tanggung jawab itu kamu mesti dicambuk. Berapa kali? 100 kali. Habis itu diusir dari kampung. Selama berapa lama? 1 tahun. Jauh. Jarak 2 marhalah. Itu arti tanggung jawab dengan agamamu. Enak aja. Yang penting amun sudah dizinahi, hamil, kena kawin nih, ampiham sudah. Siapa bilang ampih? Enak aja dengan berzina lalu dikawini dosanya hilang begitu. Siapa bilang? Agama apa kamu ini? Dari mana ngambil hukum? Hati-hati. Apalagi yang sudah pernah beristri. Dadah, daripada ayo sudah tanggung jawab aja, kamu kawini. Terus hilang dosa berzina dengan dikawini perempuan yang kamu zinai itu. Siapa bilang hilang? Terus hukuman itu gugur, nggak wajib lagi. Siapa bilang? Kalau kamu sudah pernah menikah, kita gantung aja di pinggir jalan, lempar dengan batu sampai mati. Itu hukumannya, hukuman agama. Paham? Itulah agama kita Islam. Kita bicara tentang hukum Islam, bukan tentang KUHP. Hukum Islam ya, hukum Islamnya begitu. Sekarang ini bicara hati-hati. Ya bagaimana orang kita belajarnya di masjid, yang hadir orang muslim semua, muslimin muslimah.
Ya, muslimin muslimat. Ya, yang kita bicarakan ya hukum Islam. Mengenai KUHP ya urusan negara itu. Yang jelas hukum Islamnya begini, kan begitu. Biar agama Islam tuh nggak mati. Biar umat Islam itu nggak buta dengan hukum agama mereka sendiri. Selama ini kan banyak yang buta dengan hukum agama mereka sendiri. Akhirnya apa? Udah dah, kita tanggung jawab aja. Kawinkan. Emang dengan begitu hilang dosa perzinahan? Dengan begitu gugur kewajiban untuk diberikan had, sanksi atau hukuman? Siapa bilang kayak gitu? Enak aja. Bahkan kemarin sempat ada rumor bahwa perzinahan, prostitusi difasilitasi dengan alat kontrasepsi ya, atau apa namanya tuh? Apa kontrasepsi ya namanya tuh ya? Yang kondom jenisnya apa tuh? Mau difasilitasi. Jadi kalau mau berzina lapor dulu dikasih fasilitas. Astagfirullahaladzim. Di akhir zaman nanti akan banyak bermunculan anak zina. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu. Banyak di akhir zaman nanti anak zina bermunculan. Anak zina inilah yang akan menjadi cikal bakal merusak dunia nanti. La yakunun namamu illa waladaz zina. Tidak akan orang itu menjadi namam, tukang adu domba, kecuali anak zina. Nah, berarti anak zina ini yang tukang adu domba itu anak zina nanti. Anak zina ini selalu ngadu domba, mengacau daerah kita, kampung, begitu. Nah, ya, tambah rusak kampung. Semakin banyak anak zina, semakin rusak kampung. Pelihara kampung kamu, jangan sampai anak-anak haram itu lahir dari rahim yang haram akibat hubungan yang haram. Pelihara, terutama putri-putri kamu itu, jangan dibiarkan bergaul bebas. Dan anak zina itu tidak akan pernah mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak zina itu tidak akan pernah cinta kepada dzurriyyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu diantara ciri anak zina. Jika ada orang benci kepada ahlul bait Nabi, ini anak zina nih. Hasil hubungan haram antara ibu dan bapaknya di luar nikah nih. Kenapa? Karena anak zina tidak akan pernah cinta kepada ahlul bait Nabi. Atau paling tidak hasil daripada hubungan di saat istri sedang haid, datang bulan. Ayahnya menyenggama ibunya padahal ibunya sedang menstruasi, sedang datang bulan. Akhirnya apa? Jadilah anak. Maka anak ini jika nanti lahir ke dunia, dia tidak akan pernah mencintai ahlul bait Nabi. Hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Di majelis beberapa waktu yang lalu saya ditanya, "Bib, apa hukumnya mengadopsi anak zina?" Ada berapa malam yang lalu itu. Ada pertanyaan seperti itu. Ya, saya jawab, mengadopsi anak nggak masalah, boleh-boleh saja. Orang Rasulullah aja mengadopsi Anas bin Malik kok dulu. Anas bin Malik itu kecil di rumah Nabi dulu, diakui anak sama Nabi. Siapa lagi? Zaid bin Harithah itu juga diadopsi sama Nabi, diakui anak sama Nabi. Tapi jangan sampai menjadi hukum syariat, sekedar anak asuh saja, anak angkat saja, nggak apa-apa, boleh dalam Islam. Wah, Rasulullah aja dulu beliau adopsi itu kan bahasa mudahnya untuk dipaham adalah dipungut, diasuh, ya, bukan anak kita tapi anak orang lain, lalu kita pungut, kita asuh, itu namanya diadopsi kan, begitu. Asal jangan sampai dijadikan anak beneran. Artinya kalau dia adalah anak adopsian dan dia adalah perempuan, kamu jangan jadi wali nikahnya, nggak sah. Atau kalau kamu meninggal dunia, dia tidak berhak untuk mendapat warisan. Kalau wasiat ya boleh-boleh saja kalau wasiat, tapi jangan lebih dari sepertiga harta. Dan kalau dia yang meninggal, kamu juga tidak berhak mendapat warisan darinya karena dia bukan anak asli kamu, adopsian. Dan ingat, jika dia tidak pernah menyusu dengan istri kamu ketika dia berusia di bawah 2 tahun, 5 kali susuan secara terpisah, mutafarriqat, maka dia bukan mahram kamu. Ingat itu, kamu tidak boleh bersentuhan dengan dia kalau dia nanti sudah besar, sudah sampai ke batasan disyahwati. Wudu kamu batal. Ingat itu, sama dengan perempuan yang mengadopsi anak laki-laki. Dia harus tahu juga hukum-hukumnya, batasan-batasannya. Kalau sudah nanti besar.
Dan wajib diberitahukan kepada dia bahwa kami berdua ini bukan ayah dan ibu kandungmu, tapi kami yang mengasuh kamu seperti anak kami sendiri. Gak apa-apa. Tapi batasan-batasan agama tetap dijaga. Tidak boleh. Binnya pun jangan diganti. Mentang-mentang kamu mengadopsi dia dari itu bib dari sejak merah badannya bib, baru umur 2 hari sudah saya bawa. Tetap kamu bukan ayahnya, nggak boleh. Makanya dulu itu Zaid bin Harithah diganti jadi Zaid bin Muhammad karena Nabi adopsi dari kecil. Nah, akhirnya apa? Turun wahyu, ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka sesuai dengan nama ayah-ayah mereka. Dari sejak itu dilarang tabanni, angkatan anak secara syar'i. Tapi kalau hanya sekedar bahasa saja ya nggak masalah. Abuya, ayah, abah, nggak apa-apa. Hanya sekedar bahasa. Tapi bukan berarti abah asli. Iya. Oh, ini abahku juga. Oh, perempuan nyium tangan dia, cium cipika-cipiki, pipi kanan, pipi kiri. Allahu Akbar. Nang abah angkatnya nih hakun juga. Ini sama-sama bahlul ini. Ini bukan agama melarang itu. Tapi kalau sekedar bahasa silahkan, nggak apa-apa. Ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka sesuai dengan nama ayah mereka. Akhirnya Zaid bin Muhammad tadi dikembalikan ke asal Zaid bin Harithah, diganti. Nggak boleh lagi sudah Zaid bin Muhammad. Sehingga Nabi boleh mengawini Zainab binti Jahash yang dulu pernah dikawini oleh Zaid bin Harithah. Satu-satunya nama sahabat yang disebut di dalam Al-Quran adalah Zaid. Falamma qada minha Zaidun watara zawajnakaha. Ketika Zaid sudah menunaikan hajatnya untuk mengawini Zainab dan dia pun menceraikannya karena tidak sekufu. Nah, inilah kafaah dalam pernikahan itu juga harus diperhatikan. Zainab binti Jahash anak orang merdeka, anak orang terhormat. Sedangkan Zaid bin Harithah dulu budak, lalu dimerdekakan. Dikawinkan dengan Zainab binti Jahash yang gak awet, gak akur. Akhirnya apa? Akhirnya cerai. Setelah cerai, maka zawajnakaha, kami pun mengawinkan engkau dengan Zainab. Asal mula orang ribut, Muhammad kawin dengan menantunya sendiri, kata mereka. Lalu dibantah oleh Allah dengan diturunkan ayat, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Tidaklah Muhammad itu ayah seorang lelaki di antara lelaki kalian, termasuk bukan ayahnya Zaid bin Harithah. Dan ayat lain turun, ud'uhum li'abaihim. Panggil mereka dengan ayah-ayah mereka. Jangan panggil Zaid bin Muhammad lagi, tapi Zaid bin Harithah. Dari situ diharamkan tabanni. Paham? Begitu. Makanya kafaah itu juga mesti diperhatikan. Itulah kenapa Syarifah dilarang kawin dengan bukan Sayyid. Karena tidak sekufu, tidak sepadan. Ini Syarifah, dzurriyyat Nabi, darah daging Nabi, keturunan Sayyidah Fatimah binti Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Masa dikawin yang bukan seorang sayyid? Makanya ulama berbicara tentang babul kafaah di banyak kitab-kitab fikih. Orang sekarang sudah mulai mengaburkan bab ini. Allah Ta'ala tuh menciptakan manusia ini sama di matanya. Manusia semua yang paling bertakwa itulah yang paling mulia. Kita bukan masalah takwa-takwanya di sini. Kita masalah kasta. Dan kasta itu ada perhatian khusus dalam agama. Makanya di dalam kitab-kitab fikih ada babul kafaah, khisalul kafaah. Ini gara-gara nggak sepadan akhirnya bisa jadi nggak awet, bisa jadi bahan omongan. Syarifah ketemu dengan Syarifahnya misalnya. Kata Syarifah yang satu, suami kamu bangsanya apa? Dia bilang, oh suami saya bangsanya Al-Habsyi. Suami saya bangsanya As-Saggab. Suami saya bangsanya Al-Attas. Kamu? Suami saya bangsa saya Al-Idrus. Kamu? Rancu jadinya di kalangan mereka. Ini kan kasta. Ini juga diperhatikan untuk apa? Untuk apa? Kemaslahatan rumah tangga mereka juga nantinya. Apalagi ini dzurriyyat Nabi. Kalau seorang istri di rumah tangga itu, ya tugas kebiasaan mereka adalah memasakkan suami, menyiapkan minuman, mencucikan pakaian. Masa anak cucu Nabi di rumahmu seperti babu melayani kamu? Apa nanti yang akan kamu pertanggungjawabkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Istrinya Syarifah bikinkan kopi. Nih Pak, kopinya. Ya. Turiat Nabi yang kamu gitukan. Anak cucu Nabi nih yang kamu gitukan. Kenapa nih? Baju saya nggak dilipat, setrika. Kan suami biasa begitu sama istri. Istrinya Syarifah, turiat Nabi. Kamu sekarang kurang ajar sama Ahlul Bait Nabi. Hati-hati, makanya ini dijaga sekali. Banyak udah fatwa ini, fatwa itu. Dia nggak mikirkan ke depannya tuh apa yang akan terjadi, nggak dipikirkan sama dia. Yang penting walinya ridho, wanitanya ridho, ya baik. Terus kamu nikahkan gitu. Apa yang terjadi nanti di rumah tangga? Kamu pikirkan nggak itu? Na'udzubillah min dzalik. Wa binisbi dzalika lirraqiq, dan separohnya daripada itu untuk budak. Maksudnya apa? Jika yang berzina itu adalah budak, bukan orang merdeka. Kalau muhsan, budaknya sudah pernah menikah, hukumnya sama saja, dirajam juga. Tapi kalau budaknya seorang perjaka atau budak wanitanya seorang gadis, terjadi perzinahan, maka hukumannya separuh orang merdeka. Kalau orang merdeka dicambuk 100 kali, maka budak 50 kali. Kalau orang merdeka diasingkan, diucilkan dari kampungnya jarak 82 sampai 84 km atau 2 marhalah, maka selama 1 tahun, maka budak hanya setengah tahun, 6 bulan. Jadi begitu hukuman untuk raqiq, budak atau amah, budak perempuan. Wa minha ityanul bahaimi walau milkahu wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan nanti maksiat kemaluan. Di antaranya adalah menzinahi binatang, dan insyaallah kita akan bahas di pelajaran yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa selalu memberikan taufik kepada kita untuk selalu berbuat taat, menjauhi maksiat, dan selalu mendekatkan diri kepadanya sehingga ia ridha dan cinta kepada kita semua. Bi khairin wa lutfin wa afiyatin wa salamatin wa thabat ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihatin jami'atin syamilah li khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah.